Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami akan berbagi insight untuk sebuah saham pertambangan milik BUMN yaitu Bukit Asam. Ya, kita lihat di sini sebentar lagi akan membagikan dividennya. Ya, komditnya 20 Mei sebesar 397. Di sini biasanya akan ada dividend trap atau kalau saya mengatakan itu price adjustment. Ya, penyesuaian harga itu akan terjadi secara umumnya seperti itu. Jadi rekan-rekan yang mau berburu dividen harap hati-hati dengan kondisi sekarang ya. Kita lihat di sini tadi 397 dividennya ya. Itu DPR-nya agak berkurang ya jika dibanding dengan DPR di pembagian dividen sebelumnya. Pertama kita lihat di sini, kalau kita pakai asumsi di harga closing sekarang di 2.920 ini, jika kita kurangkan dengan 397 itu kira-kira harga akan berpotensi drop sampai ke 2.523 ya. Di area sini Bapak Ibu. Nah, area sini juga kalau kita perhatikan ini merupakan suatu area resisten become support ya. Di sini dia jadi resisten, di sini dia menjadi support. Atau ini area-area krusial dan penting untuk perkembangan harga PTBA selanjutnya. Itu yang pertama. Tapi kalau kita jeli lagi memperhatikan candle yang terbentuk di sini Bapak Ibu. Ini candle yang ini. Kalau saya bilang ini candle cuci gudang ya. Dia touch atas, touch bawah. Itu artinya dia membuat suatu range harga tertentu ya. Jadi kalau kita lihat harga low di sini 2790, dia itu berpotensi untuk terus turun sampai ke area sini Bapak Ibu. 2400. Oke, kalau kita lihat 2400 di sini itu confluence dengan area strong demand. Ini strong demand ya, dan fresh belum pernah di touch ya. Dia membuat rally, base rally. Jadi PTBA itu berpotensi untuk drop sampai ke sini. Lalu fungsinya apa? Kita mengetahui atau menganalisa pergerakan harga ini. Pertama, untuk yang dividend hunter, kalau bisa keluar secepatnya itu lebih baik. Atau kalau mau koleksi saham lagi, sebagai antisipasi kalau sahamnya turun, dia bisa buy di sekitaran harga 2.400 ke atas ini. Ya, tentunya dapat dana dari dividen itu bisa diinvestasikan lagi gitu. Itu yang pertama. Lalu kita lihat seperti apa potensinya. Kenapa harga sekarang ini berpotensi untuk turun? Andai kan tidak ada dividen juga ya. Sebenarnya secara teknikal ini sudah membentuk suatu pola bearish. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini adalah pola bearish. Ya, ini ada head and shoulder di sini. Oke, ini pola bearish yang kuat. Apalagi sebelumnya disertai dengan kenaikan yang masif dari sini ya. Dia naik, lalu di sini dia membuat koreksi yang wajar. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita perhatikan di sini merupakan area-area overbought-nya. Ya, kalau kita lihat dari sini overbought, dia membuat sedikit koreksi kecil dan puncak kenaikannya di sini ada di area sini. Jadi secara umum memang PTBA ini sudah koreksi dari area jenuh belinya. Ya, jadi itu suatu pertanda bagus sebenarnya bahwa saham ini masih akan terus bertumbuh. Tapi untuk jangka pendeknya ya, apalagi ada dividend adjustment seperti ini, dia berpotensi untuk membuat koreksi yang cukup kuat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk jangka panjangnya kita lihat, kita memakai time frame weekly. Di sini sangat jelas Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ini merupakan area puncak kejatuhannya ya. Puncak kejatuhan di sini. Oke, perhatikan puncak kejatuhan. Lalu kita lihat di sini merupakan swing high sebelum harga jatuh. Ini saya marking swing high sebelum harga jatuh. Ya, dan akhirnya di sini terjadi breakout. Yang jadi perhatian kita sebenarnya bukan saat candle breakout, tapi setelah terjadi breakout. Seperti apa responnya? Ternyata responnya dia membuat yang namanya candle bearish engulfing di sini ya. Artinya itu tekanan ke atas masih belum terlalu kuat ya, sehingga responnya dia agak turun. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ternyata harga tidak mampu break secara maksimal ke bawah ya, karena ternyata kenaikannya juga disupport dengan suatu kekuatan penuh di sini. Oke, jadi dalam bacaan candlestick di sini berarti PTBA untuk jangka panjang ada di dalam kendali buyer alias bullish. Itu untuk PTBA. Jadi bagi yang mau menggunakan teknik DCA atau dollar cost averaging, ini juga saat-saat yang bagus, tapi tunggu dulu pada saat tanggal 20 Mei nanti ya, saat dividen dibagikan gitu. Jadi kita butuh adjustment terhadap kenaikan ini, apalagi kalau kita lihat di sini ada sedikit gap.
Oke, gap up. Oke, itu yang bisa disampaikan. Happy investing, salam cuan.